Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dokmir Family. Oke Mams, hari ini aku akan berbagi tips and trik menyimpan bahan masakan supaya bisa awet lebih dari 1 minggu. Selain itu, aku juga akan berbagi kegiatan aku saat melakukan food preparation yang nantinya akan aku simpan di kulkas sehingga membuat kulkas kita terlihat lebih rapi dan juga lebih bersih. Selain itu, membuat bahan-bahan masakan kita lebih praktis saat digunakan dan tentunya masih dalam keadaan segar walaupun digunakan lebih dari 1 minggu. Yang penasaran boleh tonton terus videonya ya. Ayo kita mulai. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah box penyimpanan atau sering kita sebut dengan food container. Food containernya bisa disesuaikan dengan yang Moms punya ya. Tapi satu tips dari aku, pilihlah food container yang ukurannya sesuai dengan ukuran kulkas masing-masing, supaya penyusunan di kulkas menjadi lebih mudah dan hasilnya jauh lebih rapi Mams. Atau kalau mau samaan kayak aku juga bisa loh Mams. Food container ini aku belinya di Shopee Mams. Satu set sudah terdiri dari 12 box penyimpanan. Nah, setelah kita memilih food containernya, saatnya untuk kita menyusun sesuai dengan keinginan kita, Mams. Penyusunan seperti ini bertujuan untuk mempermudahkan kita memilih ukuran food container sesuai dengan banyaknya bahan yang akan kita masukkan, Mams. Langkah selanjutnya, siapkan beberapa jeruk lemon, kemudian potong sesuai selera. Jeruk lemon ini nantinya akan kita peras di atas ayam dan juga ikan yang sudah kita bersihkan. Kemudian siapkan beberapa potong ayam yang sudah kita cuci bersih. Dan mulailah menata ayam satu persatu pada tempat yang sudah kita siapkan tadi. Saya juga punya hati ayam, kita susun sama seperti ayam sebelumnya. Kemudian ada juga ikan kembung yang sudah kita bersihkan dan kita buang isi perutnya. Pastikan semua lauk pauk yang kita simpan sudah dalam keadaan bersih ya Mams. Langkah selanjutnya, siapkan kertas bekas ataupun tisu dapur untuk alas pada dasar box penyimpanan kita. Tujuan alas ini untuk menyerap air ketika menguap. Tips dari aku, untuk penyimpanan bawang putih dan bawang merah hendaknya disimpan di suhu ruangan aja ya Mams, jangan di kulkas karena bisa mempercepat proses pembusukan. Kemudian masukkan cabai yang sudah kita petik tangkainya. Untuk cabenya jangan dicuci ya Mams, supaya lebih awet, jadi cucinya pas mau dipakai aja. Nah, berdasarkan pengalaman aku, tips selanjutnya tambahkan bawang putih kupas supaya lebih awet. Kalau untuk tomat, usahakan pilih yang masih ada tangkainya ya, jadi saat disimpan bisa bertahan lebih dari seminggu. Nah, untuk daun bawang sebelum disimpan sebaiknya sudah dipotong-potong dulu ya Mams, supaya lebih praktis ketika ingin digunakan. Jangan lupa sebelum dipotong pastikan sudah dicuci bersih. Selain itu, bentuk potongannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Oh iya, untuk ikan dan ayamnya jangan lupa diberi perasan jeruk lemon tadi ya. Dan untuk hati ayam bisa diperaskan saat akan diolah saja. Kemudian untuk tahu kita susun satu persatu pada tempat penyimpanan yang sudah kita siapkan. Dan pastikan kita menyusunnya dengan benar agar tidak ada yang pecah. Dan tips penyimpanan tahu supaya lebih awet adalah kita beri air sampai tahu terendam. Dan jangan lupa ganti airnya setiap pagi ya.
Untuk penyimpanan sayuran, sebelum disimpan bisa dipotong-potong dulu seperti ini. Dan lagi-lagi nggak kita cuci ya Mams, cucinya pas mau diolah saja. Tips penyimpanan kangkung, selain dipotong-potong, sebaiknya batang yang besar dibelah dua ya Mams, supaya pada saat dicuci jadi benar-benar bersih. Untuk toge ada dua tipsnya ya Mam. Yang pertama, saat membeli toge, pastikan kita membeli toge yang masih dalam keadaan segar. Bisa dilihat dari warnanya yang masih putih dan bentuknya yang masih kencang. Yang kedua, tipsnya adalah lagi-lagi kita kasih air ya Mams. Kasih air sampai berenang dan jangan lupa setiap pagi diganti ya airnya. Untuk kentang tidak ada tips khusus, tapi biasanya sebelum disimpan, sisa-sisa tanah yang masih menempel sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Untuk penyimpanan wortel, sebaiknya sebelum disimpan dikupas dulu ya Mams, karena berdasarkan pengalaman aku, sebenarnya yang membuat wortel kita cepat membusuk adalah kulitnya Mams. Jadi sebelum kita simpan, pastikan sudah dikupas seperti ini. Di sini aku juga punya tempe yang dibungkus daun, biasanya lebih awet dan langsung kita simpan aja. Nah, untuk bumbu dapur biasanya saya beli yang bungkusan seperti ini ya Mams. Dan untuk penyimpanannya saya bagi dua. Untuk kunyit dan teman-temannya saya simpan dalam satu box. Sedangkan beberapa daun seperti daun salam dan daun jeruk beserta serai saya simpan juga dalam satu box. Di sini saya juga masih punya sisa jeruk lemon dan mau saya simpan juga. Alhamdulillah, ini dia hasil penyusunan kita tadi Mams. Kalau udah disusun kayak gini kelihatan lebih cantik ya Mams. Nah, selanjutnya tinggal kita tutup sesuai dengan tutupnya masing-masing ya Mams. Selesai dan tinggal disusun deh. Nah, sebelum kita ke tahap penyimpanan, kita cek dulu kondisi kulkas kita apakah sudah bersih atau masih ada sisa-sisa sampahnya. Seperti cerita aku di vlog sebelumnya, kalau persediaan bahan masakan aku memang udah pada habis, jadi sisa-sisa sampahnya udah aku bersihkan. Sekarang aku tinggal bersihin sisa-sisa salju yang masih menempel. Di sini aku juga masih punya stok ikan teri dan juga stok tempoyak. Ada yang tahu tempoyak itu apa? Nah, di sini aku juga ada sisa bolu. Dan di sini masih ada sisa satu apel. Nanti apelnya akan aku makan waktu aku sarapan. Untuk di bagian pintu kulkas, di sini kami punya persediaan telur, beberapa minuman dan juga cemilan. Kalau kulkasnya udah bersih, saatnya kita susun-susun. Tips dari aku, susunlah boxnya sesuai dengan urutan bahan masakan yang paling sering kita butuhkan, seperti cabai ataupun bahan masakan yang rencananya mau kita masak hari ini. Kita teruskan penyusunannya sampai selesai. Oh ya Mams, jangan lupa sisakan sedikit tempat di sebelah kiri ataupun kanan supaya kita masih bisa menyimpan kalau ada sisa makanan nantinya. Tada, ini dia hasil penyimpanannya Mams.
Semuanya jadi terlihat lebih rapi dan juga bersih ya Mams. Oke Mams, sekian dulu tips and trik dari aku. Terima kasih udah nonton dan semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.